Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Seperti kematian yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, maka sakaratul maut akan dirasakan oleh setiap yang merasakan berpisahnya ruh dari jasad. Saat melihat orang yang tengah sekarat, sekilas tampak biasa saja, tampak tenang, seperti tidak ada kesakitan dan penderitaan. Tampak terlihat mudah dan ringan, padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan pada kita rasa sakaratul maut yang akan dirasakan semua orang nanti dalam surat Al-Qiyamah. Sekali-kali jangan, apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis dengan betis, dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dalam ayat ini Allah menyebut kalimat bertautnya betis kiri dan betis kanan, yang menggambarkan kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Lalu seberapa sakitkah saat-saat sakaratul maut itu? Tentu saja pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Rasanya tak terbayangkan, begitu menyakitkan. Imam Al-Ghazali menggambarkan rasa sakit sakaratul maut seperti menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Sangat menyakitkan. Dalam kondisi sekarat, orang benar-benar merasakan kepayahan. Sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji, atau digunting. Saat itu akal manusia benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu betisnya kemudian menjalar ke pahanya. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu betisnya kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadits riwayat Tirmizi. Meski proses kematian diringankan bagi orang mukmin, bukan berarti sama sekali tanpa perih dan sakit. Sakitnya sakaratul maut juga sangat tergantung dari tingkat iman seseorang ketika hidupnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang tertentu dari hambanya yang akan diringankan saat mengalami proses yang harus dialami semua manusia ini. Dan keringanan itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang gugur mati syahid. Saat nyawanya dicabut, orang yang mati syahid itu hanya merasakan seperti dicubit saja.
Selain itu, semua orang akan mengalami kedahsyatan sakitnya sakaratul maut. Bahkan para nabi dan rasul yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara manusia. Meski begitu, mereka juga merasakan sakaratul maut yang menyakitkan, bahkan melebihi dari yang dialami manusia biasa. Kisah sakaratul maut Nabi SAW tentu cukup memberi gambaran bagi kita akan penderitaan yang dirasakan oleh para nabi ketika ruh dicabut dari jasad. Pemirsa Khazanah, melihat kenyataan sakaratul maut yang menyakitkan, mungkin sebagian kita menganggap mati mendadak jauh lebih enak daripada mengalami sakaratul maut. Meski sepintas nampak enak, belum tentu membawa dampak yang baik. Bukankah dengan mati mendadak seseorang justru tidak sempat mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan syahadat, atau tidak sempat menulis wasiat dan lainnya? Jelas ini semua merupakan kebaikan yang mungkin terluputkan atas orang yang mati dengan cara mendadak. Salah seorang murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bernama Alqamah suatu ketika berangkat bersama pasukan Islam untuk menggempur Khurasan. Beliau menetap di sana selama 2 tahun. Suatu ketika ada salah seorang sepupunya yang hendak meninggal dunia. Maka Alqamah menjenguknya dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang mukmin pun melainkan ia mempunyai dosa-dosa yang balasannya ia rasakan di dunia. Kemudian setelah itu, dosa yang masih tersisa akan dia rasakan lewat beratnya sakaratul maut. Dan aku tidak suka dengan kematian seperti matinya keledai. Maksudnya mati mendadak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan kematian seperti itu, Allah tidak memberinya kesempatan untuk bertaubat dan bersiap-siap menyongsong akhirat. Allah juga tidak menjadikannya sakit terlebih dahulu agar dosa-dosanya diampuni, namun dia membinasakannya seperti membinasakan umat-umat terdahulu yang membangkang. Meski demikian, hal ini khusus berlaku bagi orang yang kafir dan durjana, bukan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Meski terasa sangat sakit, rasa sakit yang dirasakan seorang mukmin saat sakaratul maut bukanlah tercela, aib ataupun hina, melainkan sebagai ujian yang menjadi pelengkap kemuliaan. Bukankah sakit bagi orang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat? Apalagi para nabi, merekalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi kemuliaan mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan memperbesar pahala dan mengangkat derajat mereka melalui penderitaan sakaratul maut yang dialami. Sakaratul maut yang terasa menyakitkan bagi seorang mukmin bukanlah bentuk hukuman atau azab. Sebaliknya justru merupakan kafarat atau penebus dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang terkena gangguan berupa penyakit dan yang lainnya kecuali dengannya Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itulah malaikat memberi kabar gembira kepada orang beriman tentang ampunan dan ridha Allah untuknya. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan sangat tegas dalam Al-Quran, bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam solatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hati
perhatian membuat kita terpacu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayat kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban sejak hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.